Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Siswa-siswi sekalian, kelas 10, semoga selalu sehat dan terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya, dalam kesempatan kali ini, Pak Rido akan menjelaskan materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya, di mana pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang menyederhanakan bentuk eksponen, tapi hari ini kita belajar tentang fungsi eksponensial. Secara definisi, fungsi eksponensial f dengan bilangan pokok a, di mana a itu konstan, adalah fungsi yang didefinisikan sebagai berikut. Jadi, fungsi kan dinotasikan f buka kurung x. Nah, ini kalian pernah pelajarinya ketika kalian berada di bangku SMP. Kalian ada mempelajari bentuk seperti ini. Jadi, fungsi fx bacanya, fx. Kemudian, karena ini bentuk eksponen, ingat ya, bentuk eksponen adalah bentuk perpangkatan yang kita belajar di pertemuan sebelumnya. Jadi, di sini fungsinya berbentuk eksponensial, yaitu a pangkat x. Nah, di mana x inilah variabel yang kita cari di sini. Variabel inilah yang menjadi dasar kita dalam menggambar sebuah grafik. Jadi fokus kita pada pertemuan pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang cara menggambar grafik eksponensial. Selanjutnya, karena x pada a pangkat x merupakan eksponen, jadi x-nya ini eksponen, a-nya itu bilangan pokok ya. Nah, maka suatu fungsi fx ke a pangkat x disebut fungsi eksponensial dengan absis a dan daerah definisi adalah himpunan bilangan rasional Q. Nah, selanjutnya mari kita lanjut pada materi di mana grafik fungsi eksponensial yang sederhana, grafik fungsi eksponensial yang sederhana itu bentuknya adalah fx sama dengan a pangkat x. Nah, atau bisa juga dituliskan seperti ini, y sama dengan a pangkat x. Karena nama lain fx adalah y. Nah, kemudian, jika kurva fungsi y sama dengan a pangkat x digambar pada diagram Cartesius, maka yang pertama, kurvanya akan monoton turun ketika a-nya ini berada di antara 0 sampai 1. Artinya, nilai a-nya pecahan bentuknya. Bentuknya pecahan. Ingat, a itu adalah bilangan pokoknya, x-nya eksponen. Nah, kemudian, kurvanya akan monoton naik jika a lebih dari 1. Jadi, jika a-nya ini lebih dari 1, contohnya 2, 3, 4, dan seterusnya, maka kurvanya monoton naik. Jadi, monoton turun dan monoton naik itu beda ya. Jadi, kalau monoton turun, grafiknya itu dari nilai X yang terkecil hingga terbesar, itu monoton hasilnya akan turun. Jadi grafiknya nanti akan Bapak tunjukkan. Kemudian kalau monoton naik, nah dari nilai X up, nilai X yang terkecil hingga terbesar, dia maka akan nilai Y-nya akan mempengaruhi menjadi besar nilai efeknya. Maka nanti dia akan gambar grafiknya monoton naik. Nanti akan Bapak tunjukkan juga. Kemudian untuk bentuk sederhana seperti ini, fungsinya, maka dia akan memotong sumbu Y di titik 0,1. Nah, untuk yang lain nanti kita akan pelajari macam mana kecenderungan dari grafik untuk bentuk lainnya. Nah, ada yang namanya sumbu X sebagai asimtot. Nah, asimtot ini adalah sebuah garis di mana garis itu di mana kurva tersebut mendekati garis itu tapi tak menyentuh garis itu. Nah, itulah disebut yang namanya asimtot. Nanti akan Bapak tunjukkan di mana posisi asimtot pada kurva-kurva yang akan kita gambar fungsinya. Oke, lanjut kita ke pilihan yang A, di mana membaginya ini adalah yang pertama ini untuk A-nya lebih dari 1, berarti A-nya ini lebih dari 1, contohnya 2 pangkat X gitu kan.
terus 3 pangkat X, 7 pangkat X, dan seterusnya. Nah, kita dapat memperhatikan contoh berikut untuk memahami grafik fungsi eksponensial fx sama dengan a pangkat x untuk a lebih dari 1. Nah, lukislah gambar grafik fungsi 2 pangkat x. Ingat ya, berarti a-nya ini udah sesuai dengan pernyataan di awal bahwa a-nya itu lebih dari 1. Nah, dengan menggunakan nilai-nilai dalam tabel berikut ini, maka dapat melukiskan kurva mulus untuk fungsi f. Nah, berarti gini, kamu sebelum menggambar sebuah grafik, maka disarankan untuk melakukan pencarian nilai-nilai dari grafik fungsi tersebut. Nah, dengan cara mencoba-coba saja. Nah, ini dimulai dari 0 dulu. Nah, ketika X-nya 0, coba perhatikan. Kalau X-nya 0, berarti 2 pangkat 0. 2 pangkat 0, 1. Nah, kemudian ketika X-nya 1, 2 pangkat 1, 2. Ketika X-nya 2, berarti 4. Ketika X-nya 3, berarti Y-nya 2 pangkat 3, 8. Nah, kan seperti itu. Pangkatnya negatif gimana? Misalnya 2 pangkat negatif 1. Ingat, di pertemuan sebelumnya saya ada menjelaskan tentang grafik itu, bentuk eksponen a pangkat negatif n. Nah, a pangkat negatif n itu bisa ditulis. Oke, sebentar. Saya tuliskan a pangkat negatif n bisa ditulis dengan 1 per a pangkat n. Nah, seperti itu. Nah, sama halnya dengan soal ini. Ini kan 2 pangkat negatif 1 berarti nanti jadinya. Berarti kan 1 per 2 pangkat 1. 2 pangkat 1, 2. Maka ketika min 1 disubstitusikan, ini hasilnya 1 per 2. Begitu pula untuk min 2. Berarti kan 2 pangkat min 2. Artinya 1 per 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. Berarti jawabannya 1 per 4 dan seterusnya. Nah, berarti kalau sudah kamu mendapatkan titik-titik ini, maka cobalah gambar pada diagram Kartesius. Nah, sebagai contoh 0,1 berarti X-nya 0, Y-nya 1 berarti di sini. Kemudian kalau X-nya 1, Y-nya 2. X-nya 1, Y-nya 2 berarti di sini. X-nya 2, Y-nya 4. Kemudian X-nya 3, Y-nya 8. Nah, seperti ini. Nah, kalau mundur ke belakang, kalau dia min 1, X-nya setengah. Nah, kamu kira-kira aja berarti di sini. Setengah dari ini. Nah, ini kan 1, berarti setengahnya di sini. Nah, kurang lebih di sini. Nah, kemudian ketika min 2, dia 1/4. Ketika min 3, 1/8. Tapi dia tidak akan hasilnya 0. Dia tidak akan menuju 0. Nah, di mana kecenderungan grafik ini adalah monoton naik ya. Nah, dari yang kecil sampai yang besar kan monoton naik nih. Naik ke atas. Nah, inilah disebut yang namanya monoton naik. Nah, dari nilai X yang kecil ke besar, grafiknya akan condong naik. Monoton naik. Nah, berarti dari grafik fungsi ini, kita dapat ketahui bahwa untuk nilai A, nilai bilangan pokoknya lebih dari 1, maka grafiknya akan monoton naik. Nah, kemudian yang kita bisa lihat juga nilai asimtot. Nah, asimtotnya yang mana? Asimtotnya adalah yang ini, sumbu X. Nah, kalau kita lihat grafik ini kan, dia ketika dia di bawah ini, grafik yang ke bawah, dia tidak akan menyentuh sumbu X, tapi dia sangat dekat sama sumbu X. Berarti ketika gambar ini Bapak zoomkan dan ini Bapak lanjutkan grafiknya untuk nilai min 4, min 5, min 3, min 2, min 4, min 5, min 6, min 7, dan seterusnya, maka dia tidak akan menyentuh sumbu X, tapi dia akan sangat dekat. Nah, itulah yang disebut namanya asimtot. Berarti sumbu X-nya ini disebut asimtot. Oke, Pak, bagaimana ketika fungsinya ini berubah soalnya? Misalkan fx sama dengan 2 pangkat X ditambah 2 misalkan. Nah, berarti nanti grafik ini kamu naikkan 2 langkah ke atas. Berarti 1, 2. Nah, berarti gambarnya akan seperti ini. Bentar, saya akan tunjukkan ya. Misalkan 2 pangkat X ditambah 1 misalkan lah ya. Tambah 1. Nah, berarti grafik ini kamu naikkan 1. Mohon maaf ini gambarnya mungkin agak kurang terlihat dengan sangat jelas.
Nah, kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Kalau fungsinya jadi 2 pangkat X tambah 1, maka kurvanya tinggal kamu naikin saja. Naikkan 1 langkah. Berarti dia perpotongannya perpotongan terhadap sumbu X-nya ada di 0,2 titiknya. Nah, sedangkan asimtotnya adalah eh sebentar. Agak bengkok dia. Sedangkan asimtotnya ini. Nah, garis ini X sama dengan 1. Y sama dengan 1. Berarti asimtotnya di sini adalah sebuah garis Y sama dengan 1. Nah, ini kan kalau diturutkan terus, dia tidak akan menyentuh garis Y sama dengan 1. Tapi dia sangat dekat ketika makin kecil. Nah, inilah yang disebut dengan namanya asimtot. Jadi untuk kasus yang pertama, soal yang pertama, asimtotnya adalah sumbu X atau sumbu X kan nama lainnya Y sama dengan 0. Nah, untuk kasus yang kedua, ketika ditambah 1, maka asimtotnya menjadi Y sama dengan 1. Kalau misal dia misalkan 2 pangkat X kurang 1, berarti kamu tinggal turunkan saja kurvanya. Begitu pula untuk kasus-kasus lainnya. Oke, jika sudah, mari kita lanjut. Jadi grafik fungsi ini, X-nya akan menuju nilai tak hingga. Berarti kan ini kan panjang ke sana ini. Kita akan sampai ke tak hingga. Ketika dia posisi tak hingga, maka nilai Y-nya juga akan tak hingga kan? Maka akan makin besar. Sedangkan kalau untuk X nilai negatif tak hingga makin ke sini, maka Y-nya akan mendekati 0. Tapi dia tidak akan 0. Maka dia akan mendekati 0. Bukan mendekati tak hingga ya. Tapi dia akan mendekati 0. Oke. Saya kira bisa lanjut lagi. Nah, kita masuk yang kedua. Di mana fungsi yang kedua ini masih sama fungsi sederhana dari eksponensial, yaitu fx sama dengan a pangkat x. Tapi untuk nilai A-nya itu berada di antara 0 dan 1. Artinya, nilai A-nya ini pecahan bentuknya. Nah, selain grafik fungsi fx bisa lebih dari 1, maka kita juga bisa tentukan untuk nilai A bentuk pecahan. Nah, sebagai contoh, kita langsung masuk contoh aja, langsung mengaplikasikan cara menggambarnya. Nah, lukislah grafik fungsi Gx sama dengan setengah pangkat X. Oke, marilah kita coba dengan menggunakan nilai-nilai dalam tabel berikut ini untuk melukis kurva mulus pada gambar di samping. Dengan cara substitusikan seperti biasa, kamu tinggal cari hasilnya apa. Nah, ini 0. Pertama 0. Ketika 0, berarti setengah pangkat 0, berapapun nilai yang pangkatkan 0, maka nilainya tetap 1. Kemudian, kalau X-nya 1, berarti setengah pangkat 1, jawabannya setengah. Kalau setengah pangkat 2, berarti 1/4. Setengah pangkat 3, 1/8. Nah, kalau mundur ke belakang, 1/2 pangkat X. Berarti 1/2 pangkat min 1. Ayo, berapa? Nah, kalau misal bingung, berarti gini konsepnya. Setengah itu kan adalah 2 pangkat min 1. Nah, gini kan konsepnya. Pangkatkan X. Nah, gini kan konsepnya gini. Nah, ini kan bentuk lainnya seperti ini. 2 pangkat min 1 pangkat X. Berarti kalau misal X-nya diganti min 1, berarti kan jadi gini. 2 pangkat min 1 pangkat min 1. Kan jadi kayak gini dia. Nah, min 1 kali min 1, 1. Berarti jadinya 2 pangkat 1. Nah, seperti itu. Itu konsep dasarnya. Kalau misal pangkat min 2, berarti sama. Berarti 2 pangkat min 2 dipangkatkan lagi. Salah, mohon maaf. Bukan 2 pangkat min 2 ya. Tetap 2 pangkat 1-nya yang di dalam kurung yang kita gantikan nilai X-nya. Nah, pangkatnya di sini min 2. Nah, 2 min 1 kali min 2 kan 2. Berarti jadinya 2 pangkat 2. Berapa 2 pangkat 2? 4. Nah, seperti itu. Maka dia ketika substitusikan min 2 hasilnya 4 dan seterusnya. Sama. Oke. Nah, berarti tinggal kita gambar saja. Ketika 0, 1, ketika min 1, dia 2. Ketika min 1, dia 2. Ini berarti min 1, dia 2. Ketika dia min 2, dia 4. Ketika dia min 3, dia 8. Ketika dia 1, setengah. Ketika dia 2, 1/4. Ketika dia 3, Y-nya 1/8. Dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan, dari nilai X terkecil hingga terbesar,
maka kurva ini cenderung menurun. Ini kan dari yang kecil nih, turun ke bawah sampai yang ke besar. Berarti ini grafiknya disebut grafik monoton turun. Nah, inilah yang membuat kesimpulan di mana ketika nilai A atau nilai bilangan pokok dari fungsi eksponensial tersebut berada di antara 0 dan 1, maka grafik fungsinya akan monoton turun. Seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan, maka ini juga sama. Ini merupakan asimptotnya adalah sumbu X, karena dia akan nilai grafiknya akan mendekati sumbu X, tapi tidak pada sumbu X. Nah, ini kan kalau misal diteruskan, X sampai plus tak hingganya, maka dia akan mendekati sumbu X, atau mendekati Y sama dengan 0. Nah, sumbu X ini kan Y sama dengan 0. Nah, maka dia akan cenderung mendekati sumbu X. Nah, itulah yang menyatakan bahwa sumbu X juga merupakan asimptot untuk kasus ini. Kalau misal dia jadinya soalnya jadi kayak gini, setengah pangkat X tambah 3 misalnya. Oh, udah kamu tinggal tambahkan grafik ini 3 langkah ke atas. 1, 2, 3. Seperti ini. Kurang lebih. Mohon maaf gambarnya agak kurang bagus. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Berarti asimptotnya adalah ini. Nilai Y sama dengan 3. Seperti itu. Nah, jadi kamu tinggal melihat kecenderungan grafiknya seperti apa, monoton turun atau monoton naik. Berdasarkan kedua grafik tersebut, dapat kita simpulkan bahwa Gx sama dengan setengah pangkat X itu merupakan pencerminan sumbu Y dari grafik Fx sama dengan 2 pangkat X. Jadi itu, sebentar ya. Nah, ini kan grafik setengah pangkat X. Nah, grafik 2 pangkat X kan kayak gini kan? Nah, ternyata kedua grafik ini, mohon maaf ini gambarnya agak kurang bagus. Saya gambar ulang dulu. Nah, kurang lebih seperti ini. Masih tak bagus juga, tapi tak apa-apa. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi, kedua, ini kan grafik setengah pangkat X. Nah, ini grafik 2 pangkat X di contoh 1 tadi. Nah, ternyata kedua grafik ini adalah grafik yang saling bercermin. Saling merefleksi grafik masing-masing. Jadi, misalkan ini kan refleksi terhadap sumbu Y-nya kan ini berarti. Dan begitu pula yang bawah. Refleksi ini adalah yang ini, berarti dapat kita simpulkan bahwa kedua grafik tersebut simetris terhadap sumbu Y. Berarti sama-sama simetris. Simetris kan saling-saling mencermin. Secara umum, grafik Fx sama dengan A pangkat X itu naik untuk A lebih dari 1 dan turun ketika A-nya berada di antara 0 dan 1. Berdasarkan grafik fungsi pada gambar 11, karakteristik untuk grafik Y sama dengan A pangkat X di mana A lebih dari 1 adalah sebagai berikut. Domainnya dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Domain ini adalah daerah asal, berarti nilai X-nya. Kan kita bebas mau dari nilai X berapapun. Nah, maka sini negatif tak hingga sampai tak hingga. Kemudian hasilnya, rank-nya ternyata nilai Y-nya itu, rank itu kan daerah hasil, nilai Y-nya itu berada di antara 0 sampai tak hingga. Nah, kan tidak ada nilai Y-nya negatif kan? Kemudian melalui titik 0,1 ini adalah perpotongan sumbu X-nya, sumbu Y. Fungsinya naik, kemudian sumbu X sebagai asimptot dan mempunyai inverse. Nah, inverse-nya tadi itulah gambar kebalikannya. Nah, kurang lebih seperti ini ilustrasinya. Nah, ini A pangkat X di mana A-nya itu pecahan, yang ini A pangkat X di mana A-nya itu bentuknya yang ini itu ya, A-nya itu di antara 0 dan 1, yang ini A-nya lebih dari 1. Takutnya kalau menggunakan bahasa pecahan bisa mengilustrasikan juga di posisi yang ini gitu. Jadi intinya kalau untuk A berada di antara 0 dengan 1 grafiknya monoton turun dan kecenderungan grafik seperti ini,
Dan kalau A pangkat X A-nya lebih dari 1 seperti ini. Nah, ini adalah kesimpulan yang sama juga. Oke, kita udah berada di ujung video, di mana yang terakhir saya akan menunjukkan kalian beberapa contoh soal. Nah, ini bentuknya adalah contoh soal menjodohkan. Jadi kalian tinggal melihat mana kecocokan antara grafik-grafik yang dinyatakan dan fungsi eksponensial yang diberikan. Oke, sebagai contoh yang pertama, Bapak bantu dulu ya. Oke, ini. Y sama dengan 8X, 8 pangkat X. Berarti kalau kita coba dengan substitusikan nilai-nilainya, berarti kan 0. Kalau X-nya 0, maka Y-nya 1 ya. Kalau X-nya 1, berarti Y-nya 8. Nah, kalau X-nya 2, berarti Y-nya 64. Itu kan secara mendata kita menggunakan tabel ya. Berarti kita tinggal lihat grafik ini kecenderungannya yang mana. Ketika X-nya 0, Y-nya 1. Betul. Ketika X-nya 1, Y-nya 8. Nah, berarti ini. Nah, ini adalah grafik 3. Berarti 1 ini dapat dihubungkan dengan 3. Berarti sini jawabannya C. Oke, seperti itu. Nah, ini kan berarti 1, 8 ya. Nah, dan coba kamu jawab 2, 3, 4, 5. Kalau udah jawab, silakan komentar di ini kan kamu bukan tugas ya, tapi untuk latihan saja. Jadi di akhir video ini Bapak minta kalian untuk menentukan mana kecocokan antara poin 2, 3, 4, 5 dengan pilihan jawaban yang ada. Silakan tulis dan ketik di kolom komentarnya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video ini. Silahkan cermati terus pembelajaran yang telah dilakukan. Semoga tetap semangat. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.